makeup itu sebagai cinta. Cinta, Iya, kenapa? saya lihat makeup itu sebagai cinta karena ketika saya melakukan itu, ketika saya melakukan makeup, merias diri, itu saya senang, saya pasti senang. Halo pemirsa Unas TV, saat ini Anda sedang menyaksikan Feel Notes bersama saya Nuranisa Zahra. Pemirsa, pernikahan bukan hanya tentang dua insan yang dipersatukan, tetapi juga tentang budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam masyarakat Bugis dan Makassar, berbagai unsur adat hadir dalam prosesi pernikahan, mulai dari busana, tata upacara, hingga rias pengantin. Namun di tengah arus globalisasi dan juga perkembangan media sosial, rias pengantin Bugis dan Makassar juga mengalami perubahan. Tren kecantikan mulai muncul dari berbagai belahan dunia dan kini mudah diakses dan memengaruhi cara masyarakat memandang bagaimana penampilan ideal di hari pernikahan. Lalu bagaimana transformasi itu terjadi? Kita akan bahas bersama di Feel Note bersama mahasiswa Strata 1 Antropologi yang kini fokus mengkaji terkait fenomena ini. Kita sambut bersama ada Nur Fadila Hirana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Ya, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Kak Hirana saat ini sedang melakukan penelitian terkait rias atau makeup pengantin di suku Bugis Makassar. Namun sebelum kita jauh membahas terkait penelitian Kak Hirana, saya bisa melihat bahwa hari ini Kak Hirana sangat dress well atau sangat berpenampilan menarik ya. Bagaimana kemudian menurut Kak Hirana penampilan itu dan sepenting apa menurut Kak Hirana? Silakan. Penampilan ya. Penampilan itu kalau jawaban saya penampilan itu adalah nyawa, kayaknya terlalu klise. Jadi menurut saya penampilan itu merupakan komunikasi tanpa kata. Oke. Jadi maksudnya dari penampilan adalah komunikasi tanpa kata. Sebelum seseorang berbicara, lalu sekedar kita melihat dia dari penampilannya, mulai dari pemilihan tema outfit, terus pemilihan warna pakaian, mungkin dipadukan dengan model sepatu atau sendal yang dikenakan, terus terakhir diberikan kayak semacam sentuhan atau riasan pada wajah. Itu jika dikombinasikan itu semuanya sebenarnya merupakan sebuah pesan atau komunikasi kepada orang-orang mengenai dirinya sendiri, mengenai dirinya. Nah terus ini kalau dalam antropologi biasa disebut sebagai simbol. Kalau menurut Clifford Geertz itu sistem simbol merupakan sesuatu yang seringkali digunakan untuk mewakilkan tentang kepribadian atau tentang kebudayaan manusia, tentang bagaimana manusia itu hidup. Salah satunya adalah penampilan. Dari penampilan kan kita bisa menilai atau bisa menilai tentang kayaknya karakter si bapak atau si ibu ini atau seseorang tersebut itu dia suka yang rapi, ada juga mungkin yang agak sedikit rock and roll kayak gitu kan. Nah, jadi menurut saya penampilan itu merupakan sebuah bahasa atau komunikasi tanpa kata, komunikasi tanpa bahasa. Kayak gitu. Tadi Kak Hirana sempat menyinggung bahwa penampilan juga itu terkait merias wajah, merias wajah atau makeup ya. Namun menurut Kak Hirana ini bagaimana makeup itu dan apa kaitannya dengan antropologi? Make up ya atau riasan. Selama kurang lebih 6 tahun karena saya mulai mendalami make up itu tahun 2020. Saya bisa mendefinisikan atau saya menganggap make up itu ada 4 hal, ada empat ya, dia sebagai 4 hal ya. Yang pertama sesuai dengan definisi awalnya atau definisi sebenarnya makeup itu atau kosmetik atau riasan itu merupakan alat bantu untuk memperindah atau mempercantik penampilan. Namun kalau ditelusuri lebih jauh tentang alat makeup ini, dulunya itu sebenarnya cuma terdiri dari beberapa jenis. Jumlahnya itu terbatas. Cuma terdiri dari kohl, eyeliner, eyeliner kan kohl, kalau bahasa dulunya itu kohl. Lalu
ada juga eyeshadow. Terus yang ketiga ada pewarna bibir. Jadi cuman sesederhana itu dulu. Dan ini ditemukan di kebudayaan orang-orang Mesir. Jadi orang-orang Mesir itu mereka punya kebiasaan untuk merias diri. Salah satu contohnya adalah sosok Cleopatra. Kan kita tahu Cleopatra ya. Cleopatra itu merupakan salah satu ratu Mesir pada zaman itu yang digambarkan atau visualisasinya itu dia mengenakan make up, riasan wajah. Itu pada bagian mata dia menggunakan eyeliner berbentuk Horus, yang dimana Horus ini salah satu dewanya mereka. Terus juga menggunakan warna bibir yang berwarna merah, lalu eyeshadow yang berwarna hijau dan biru, yang dimana eyeshadow berwarna hijau dan biru ini itu diartikan oleh mereka itu sebagai simbol kehidupan dan keabadian, seperti itu. Kalau sejarahnya seperti itu dari make up. Jadi memang jumlahnya itu dulu masih terbatas sekali, masih beberapa jenis itu. Nah, nanti bedak muncul, kan sekarang kalau kita bahas make up atau kosmetik dasar itu harusnya bedak toh. Yang paling utama itu bedak, seharusnya bedak. Tapi ternyata jauh sebelum Masehi itu bedak belum ada. Nah, nanti kalau orang Mesir itu dia tidak pakai bedak. Nanti bedak ini muncul ketika pada abad ke-16, 1600-an Masehi, ketika Ratu Elizabeth pertama itu menduduki tahta. Jadi Ratu Elizabeth ini dia tuh punya kebiasaan mengenakan bubuk putih dari timbal putih dan campuran cuka. Nah, alasan Ratu Elizabeth ini menggunakan bubuk putih itu karena ternyata Ratu Elizabeth ini itu punya semacam bahasa Indonesia smallpox ya. Bekas cacar. Jadi Ratu Elizabeth jadi untuk menutupi itu Ratu Elizabeth punya kebiasaan dengan menggunakan bubuk putih yang asal bubuk putih ini itu dari timbal putih dicampur dengan cuka. Nah, karena kebiasaan dari Ratu Elizabeth ini, dan Ratu Elizabeth itu kan dia saat itu punya power yang kuat, mulailah menjadi kebudayaan karena diikuti oleh masyarakatnya saat itu, sehingga mulailah tersebar. Dan ternyata pada saat itu bubuk putih yang dari timbal putih dan campuran cuka ini itu dia kan kalau dikenakan secara terus menerus atau jangka panjang dia bisa menyebabkan kanker kulit. Maka dari itu para ilmuwan saat itu berusaha mengembangkan produk tersebut. Maka jadilah atau muncullah si bedak ini. Tapi saya tidak mengklaim bahwa Ratu Elizabeth penemu bedak ya, tidak. Tapi maksudnya mulai ngetren penggunaan bedak ini itu dari salah satunya dari Ratu Elizabeth, seperti itu. Nah, terus seiring berkembangnya zaman, alat makeup ini tuh mulailah banyak jenisnya, banyak sekali jenisnya. Kalau kita bahas dari bedak ya, kalau bedak itu di dunia makeup, terutama di makeup artis itu banyak sekali, kayaknya 9 atau 10. Yang pertama ya ada foundation, kita sama-sama tahu foundation. Terus ada skin tint. Skin tint ini sebenarnya semua sama. Skin tint, terus ada cushion lagi. Ada lagi yang dibilang day cream, ada lagi yang dibilang tone up cream, ada lagi yang dibilang setting powder, loose powder, compact powder, two-way cake, yang itu semua sama translucent powder. Nah, 10 ternyata. Semuanya ini sebenarnya satu jenis, yaitu bedak. Tapi kenapa bisa begitu banyak variannya? Karena disesuaikan dengan kebutuhan, kapan dia mau digunakan, terus apa fungsi utamanya, kayak begitu. Makanya banyak sekali jenisnya. Terus perkembangan maksudnya banyak varian yang berkembang juga ini, banyaknya varian kosmetik yang berkembang juga ini tuh bertambah secara terus menerus karena salah satu dari teknik marketing para brand-brand juga. Jadi mereka bersaing untuk menciptakan suatu produk yang kayaknya mantap ini kalau kita pasarkan, mungkin kena sama target pasar kayak gitu-gitu. Nah, itu yang pertama, jadi alat. Jadi saya menganggap makeup itu yang pertama jelas pasti alat untuk menambah kecantikan. Nah, yang kedua, makeup ini atau riasan ini tuh sebagai praktik budaya. Iya, ini berkaitan tadi dengan dengan pertanyaan kamu tentang apa ada kaitannya dengan antropologi. Oh, jelas ada. Karena make up atau merias diri ini itu sebuah kegiatan yang
jelas dia diajarkan pasti, Mm-mm. diajarkan terus dilakukan secara kolektif. Maksudnya banyak orang yang melakukan kegiatan ini, lalu dia juga turun-temurun dan berkembang. Makanya kenapa saya menganggap, atau bukan saya sih, maksudnya kenapa make up itu atau riasan itu dia sebagai praktik budaya, karena seperti itu dia merupakan hal yang memang banyak dilakukan orang-orang. Terus dia juga berkembang seiring berjalannya waktu. Iya. Kayak semisal kamu kelahiran berapa? Saya 2004. Oh, kita cuman beda 2 tahun. Jadi kayaknya zamannya tuh sama. Kita dulu kalau di sekolah kan dilarang pakai bedak toh. Iya. Jangan kan mau pakai lipstick atau bedak yang kayak bedak baby saja itu dipakai Terlihat banyak. putih saja tuh Dilarang. Bahkan biasa diusap-usap, tidak usah pakai begitu kan. Nah, sekarang itu bahkan anak SD saja tuh sudah mengenakan make up, sudah bikin konten-konten transisi yang kayak yang gini-gini tuh kan. Nah, sudah ada tuh konten-konten yang seperti itu. Makanya saya bilang make up ini memang dia berkembang seiring berjalannya waktu, dan sudah mulai diikuti oleh beberapa dari kalangan umur, bahkan dia tidak memandang gender juga, dia genderless menurut saya kalau make up ini. Lalu saya lihat juga make up ini tuh sebagai hal yang kayaknya kedepannya akan terus ada. Selama apalagi sekarang kan eranya digitalisasi. Betul. Apa-apa itu serba visual. Orang lebih suka lihat hal yang cantik betul. Makanya saya berpenampilan begini supaya saya enak juga dilihat sama ya semua orang hari ini. Seperti itu. Lalu yang ketiga saya anggap makeup itu sebagai cinta. Cinta. Kenapa? Kenapa sebagai cinta? Saya lihat makeup itu sebagai cinta karena ketika saya melakukan makeup, merias diri, itu saya senang, saya pasti senang. Saya timbul rasa senang, timbul dopamin, hormon kebahagiaan dalam diri. Terus bukan hanya ketika saya sendiri yang merias diri, tapi ketika saya melihat teman-teman saya kayak Cia, Kak Nens, segala macam teman-teman, pokoknya siapapun teman saya atau orang-orang di sekitar saya, ketika saya melihat mereka merias diri, itu saya suka, saya senang. Terus salah satu cara saya untuk menyalurkan perasaan kasih dan sayang juga rasa perhatian saya kepada orang-orang di sekitar saya itu dengan cara melakukan atau membantu mereka merias kayak gitu, melakukan make up di wajah-wajahnya mereka kayak gitu. Itulah kenapa saya menganggap kalau make up atau riasan itu adalah cinta. Terus yang terakhir, ini yang menarik nih. Saya lihat make up ini tuh sebagai masalah. Mungkin agak sedikit ini tuh agak sedikit bertolak belakang iya. Tapi di satu sisi make up juga ini jadi masalah. Kenapa? Jadi awal mula ketika saya, karena kan sebelumnya saya memang ketika melakukan make up itu saya senang saja, jadi saya anggap kayaknya tidak ada hal yang tidak bagus dari make up ini. Nah, ketika saya pertama kali ikut dengan mua profesional, make up artist profesional ikut bekerja, ada suatu kejadian, ada suatu kondisi yang dimana kondisi saat itu terjadi perdebatan atau kayak semacam cekcok ya, antara si ibu pengantin, si bridesmaid ini dengan si pengantin perempuan. Jadi mereka berdua cekcok, dan lalu bukan hanya dengan ibunya, tapi tantenya juga ikut, neneknya juga bahkan ikut. Ternyata masalah utamanya apa? Mereka protes. Para perempuan generasi sebelumnya ini, itu yang beda generasinya dengan si pengantin perempuan ini tuh protes. Kayak bahasanya tuh kayak, ih kenapa begitu make upmu? Tidak ada kayak kok tidak pakai lipstick. Kayak kok tidak ada perubahan di wajahmu. Kok bayar mahal-mahal tapi begitu penampilannya. Nah, disinilah saya mulai melihat kalau wah, makeup juga itu kadang masalah ya. Dan kejadian ini tidak hanya 1-2 kali, tapi hampir setiap merias ya, itu pasti ada kejadian ini. Karena memang itu ternyata ada perbedaan selera atau standar kecantikan antara perempuan generasi sebelumnya dengan generasi saat ini kayak gitu. Maka dari situlah saya mulai melihat kalau makeup ini ternyata juga masalah, jadi masalah, dan di situ juga mulai timbul keinginan untuk menarik saya bahas jadi bahan penelitian saya nanti untuk deskripsi seperti itu. Jadi bermula dari
melihat bahwa ternyata penggunaan makeup ini juga menimbulkan masalah, kemudian lahirlah topik ini rias pengantin dalam transformasi rias pengantin dalam Bugis Makassar ya. Boleh dijelaskan Kak mengenai apa penelitiannya dan bagaimana kemudian hasilnya? Oke. Jadi saya meneliti itu tentang transformasi rias pengantin Bugis Makassar dari tradisional ke tren global. Hasil penelitian saya menunjukkan kalau memang terjadi perubahan yang cukup signifikan ya, atau sangat-sangat terlihat perbedaannya itu rias pengantin zaman dulu dengan rias pengantin saat ini. Dan semuanya kayak semisal penggunaan dadasa. Dadasa itu kan ada 3 jenis ya. Ada dadasa jangka bulang, ada dadasa tumpul, dan yang paling sering atau yang paling familiar bagi kamu mungkin atau bagi kita saat ini tuh dadasa mangkasa, yang memang yang bentuk bunga teratai itu kan, yang runcing-runcing. Nah ternyata itu ada 3 jenis. Ada juga yang dadasa yang bagian sininya itu dia tidak runcing tapi tumpul. Nah kalau yang paling unik menurut saya itu dadasa jangka bulang. Dadasa jangka bulang ini dia tuh ada semacam kayak gambaran sisir di bagian tengah jidat. Kelihatannya memang agak unik sih, agak unik. Cuman mungkin, nah inilah kenapa kedua dadasa ini itu sudah jarang sekali digunakan. Berdasarkan data lapangan yang saya dapatkan, ternyata memang generasi sekarang, perempuan-perempuan generasi sekarang itu melihat kedua jenis dadasa ini tuh mungkin bahasa halusnya terkesan unik. Terlalu unik. Jadi mereka tidak memilih untuk menggunakan dadasa itu. Mereka lebih memilih saja penggunaan dadasa mangkasa yang selama ini familiar kita lihat seperti itu. Terus ada juga perubahan yang terjadi itu selain karena dadasa ternyata sekarang itu juga sudah bukan jarang sih, tapi ada beberapa pengantin, bukan beberapa tapi banyak juga pengantin perempuan suku Bugis Makassar yang memilih untuk tidak mengenakan dadasa di riasan pengantinnya. Justru menghilangkan. Iya. Jadi karena faktor utamanya itu, faktor pertama karena penggunaan hijab. Kan kita tahu kalau dadasa itu dia pasti harus di bagian ini kan, harus kelihatan bagian kepala. Bagian kepala itu harus kelihatan. Nah maka dari itu karena adanya maksudnya tren hijab juga sudah mulai berkembang saat ini, sudah ngetren, sudah hype. Banyak perempuan-perempuan yang mengenakan hijab, maka dari itu mereka memilih untuk tidak mengenakan dadasa. Tapi ada juga kok beberapa makeup artist itu yang mengolaborasikan atau mengkombinasikan antara penggunaan dadasa dengan hijab. Tapi ini menuai pro dan kontra. Kenapa? Karena penggunaan dadasa yang kolaborasi dengan hijab ini itu tidak sesuai dengan syariat. Kan kalau syariat ini ya, syariat Islam ya, dalam aturan kan kita kalau dalam aturan Islam itu menutup aurat ya memang rambut harus tertutupi. Sedangkan ada beberapa atau kebanyakan dari beberapa makeup artist atau hairdo yang menggambar dadasa ini tuh dia cuma menutupi bagian leher pengantin perempuan saja, tapi di bagian atas atau bagian rambut depan itu tetap kelihatan. Makanya ini menuai pro dan kontra karena tidak sesuai dengan syariat. Maksudnya lah, mungkin dianggap menutup aurat karena bagian leher tertutup, tapi kan rambut bagian depan tetap ini. Makanya ya itu saya bilang tadi dia menuai pro dan kontra. Tapi ada juga beberapa hairdo atau makeup artist yang mengusahakan untuk semuanya tertutup, cuman kayaknya itu lumayan susah dan tidak seestetik itu penampilannya kalau memang full hijab digunakan, karena ada tambahan kayak semacam bunga melati di bagian sini kan, di bagian sanggul bagian depan itu. Nah itu agak susah itu digunakan kalau semisal semuanya full hijab kayak begitu. Terus yang berubah juga itu pemilihan warna. Jadi maksudnya pemilihan warna tampilan riasan ya. Jadi perempuan generasi sekarang itu suka yang natural, soft glam, natural makeup no makeup looks kayak gitu. Ini kan sangat timpang ya perbedaannya dengan
tampilan tradisional. Kalau tampilan tradisional, perias pengantin tampilan tradisional itu selain dia memiliki makna filosofis, memang dia pemilihan warnanya lebih berani. Oke. Looks-nya lebih tegas, bagian mata itu diusahakan terlihat lebih tegas, bagian eyeliner itu digunakan setebal mungkin. Terus pemilihan warna eyeshadow-nya juga kadang biasa looks-nya itu agak lebih bold. Oke. Bold, bahkan ada yang bahkan sampai pakai warna hijau, orange Iya. pun, iya. Terus dilanjut dengan tampilan full brows pada alis. Jadi tidak ada, dulu itu belum ada istilah alis serat apa segala macam, belum ada itu, belum. Jadi mereka menggunakan full brows, looks full brows itu, dan itu harus hitam. Sekarang kan sudah ada alis yang coklat, ada coklat. Bahkan kalau kamu tahu Nike lah, si penyanyi Iya, itu, tahu. dia bahkan alisnya tuh merah. Iya, Nah iya. sekarang sudah ada coklat. Kalau dulu itu memang harus hitam, pokoknya karena dianggap sebagai simbol keberanian si perempuan juga. Terus Oke. pemilihan warna bibir itu harus merah merona. Sedangkan sekarang perempuan-perempuan zaman sekarang, termasuk Gen Z, bahkan generasi milenial akhir mungkin kayaknya juga sudah mulai tersentuh dengan selera kecantikan soft glam ini, natural ini itu. Dia tampilannya kan lebih lembut. Pemilihan warna lipstik saja itu diusahakan untuk bagaimana supaya tidak terlalu kelihatan makeupnya. Iya. Jadi mereka memilih untuk menggunakan warna lipstik yang terkesan natural, mendekati warna asli bibir. Oke. Terus warna bedak juga harus mendekati warna skin Kulit, tone katanya, iya. yang kayak gitu kan, neutral to undertone apalah segala macam itu semuanya. Iya. Terus pemilihan eyeshadow juga biasanya agak sedikit dikurangi warnanya, dikurangi pemilihan pigmented warnanya, apalagi kalau semisal make up pada bagian bibir atau pada bagian pipi itu sudah agak lebih medok ya istilahnya. Kalau kita itu medok, biasa pada bagian mata itu diusahakan untuk tidak terlalu kelihatan biar balance gitu. Nah, terus pada bagian alis juga itu sekarang sudah berubah. Dulu orang-orang tuh masih selalu dicukur alisnya kayak begitu kan. Orang-orang dulu itu, perempuan-perempuan dulu itu kalau di make up pasti dicukur alisnya. Sekarang sudah tidak, sudah jarang sekali ada orang yang cukur alis ketika mau dirias begitu. Itulah yang membedakan antara make up artist profesional modern yang sekarang dengan Indo-Indo Boxing. Kayak seperti itu. Jadi, dan hasil penelitian saya juga menunjukkan kalau faktor yang menyebabkan transformasi ini tuh terjadi. Yang pertama jelas karena perkembangan teknologi, media digital, sosial media. Jadi kita internet, jadi kita begitu mudah sekarang mengakses informasi dari belahan dunia manapun, mau itu hoax atau tidak kita bisa akses. Nah, sehingga kita mudah melihat kebudayaan orang luar. Kita mudah melihat kayak, oh ternyata standar kecantikan orang Arab tuh kayak gini. Ternyata standar kecantikan orang Korea tuh kayak begini, kayak begitu-begitu. Itu yang menyebabkan transformasi itu terjadi. Terus selain itu juga karena maraknya atau sedang hype-nya industri perfilman dari negara Asia seperti Korea dan Thailand. Mereka kan menampilkan tampilan-tampilan natural looks kayak gitu. Nah, sehingga itu juga yang menyebabkan kenapa orang-orang atau perempuan-perempuan seleranya sudah mulai berubah gitu. Oke, sangat menarik ya. Ternyata banyak sekali perubahan yang terjadi dalam rias pengantin Bugis Makassar ini. Kak Hirana, perbincangan kita akan terus berlanjut, namun kita tahan dulu sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Filnot. Tahu gak sih, panduan makanan sehat yang kita kenal sejak kecil, kini sudah diganti. Dulu, 4 sehat, 5 sempurna, fokus pada 5 kelompok makanan, dan menjadikan susu sebagai pelengkap kesempurnaan. Dan sekarang, sesuai perkembangan ilmu gizi dan perubahan gaya hidup, hadirlah konsep piring makanku. Beragam jenis makanan,
bergizi lengkap, seimbang porsinya, dan pastikan makanan aman dan bersih. Panduan porsi yang seimbang serta menekankan pentingnya hidrasi dengan air putih. Gak cuma kenyang, tapi bergizi seimbang. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Feel Notes. Kairana melanjutkan perbincangan kita sebelumnya terkait dada saya, penggunaan dada saya yang mulai kini hilang di penggunaan makeup anak zaman sekarang. Kemudian terkait rias pengantin di Bugis Makassar, bagaimana perubahan yang terjadi dan apa saja perubahan yang terjadi itu? Banyak sekali perubahan yang terjadi, dan itu bisa kita lihat perubahannya. Mungkin boleh ditampilkan, saya akan jelaskan sedikit. Jadi ada gambar. Iya, ada gambar. Ya. Gambar terkait. Oke. Ya. Nah, ini tuh pada periode 2007 hingga 2015. Jadi kalau kita lihat ya di sini, saya awali dengan pemilihan warna lipstick. Itu dulunya orang-orang itu masih selalu menggunakan lipstick yang berwarna merah atau sangat pink. Intinya warna yang terang, ngejreng banget istilahnya. Betul itu istilahnya, ngejreng banget. Terus pemilihan eyeliner juga pada bawah mata, kalau diperhatikan itu memang harus sehitam mungkin, karena itu melambangkan bahwa sorot mata tajam itu, maksudnya dan bagian alis juga itu harus hitam, karena itu menyimbolkan bahwa semacam keberanian, keberanian si perempuan itu. Nah, ada juga sebenarnya, kalau ini gambarnya kurang kelihatan, tapi pewarna pipi juga itu ternyata pewarna pipi pada riasan pengantin itu tradisional yang memiliki makna filosofis sebagai perempuan itu dianggap sebagai perempuan yang tetap masih mempunyai malu, walaupun dia seberani apapun dia tetap harus mempunyai sifat pemalu, kayak seperti itu. Nah, contoh riasan yang di bawah ini kalau kita perhatikan sebenarnya dia ini sudah menggunakan hijab. Dadasa, kombinasi antara dadasa dengan hijab. Tapi seperti yang saya katakan tadi, tidak maksimal. Apalagi di zaman dulu kan, karena selain alatnya terbatas, mungkin ide-ide juga belum muncul seperti sekarang ini. Itu coba dilihat perbedaannya. Di sini kan tidak ada kayak semacam bunga melati di atasnya. Kalau di atas tuh ada, di bagian sanggul atas tuh ada yang lain, yang tidak menggunakan hijab, kan di sini tidak ada. Nah, itu yang terbatas. Kenapa kalau penggunaan dadasa di hijab itu agak sulit untuk agak sulit untuk maksimal tampilan dadasanya, sanggul depannya, karena itu memang agak ini. Nah, selain itu ya pokoknya bisa kita lihat lah, memang terkesan lebih lebih bold tampilan riasannya. Kalau dari zaman-zaman dulu, bahkan sebenarnya ada yang lebih lama lagi, cuman kalau untuk memperoleh filenya itu sudah sulit, karena selain karena kualitas gambarnya juga sudah tidak bagus, sulit diidentifikasi sebenarnya ini makeupnya dia gaya apa kayak begitu. Makanya saya cuma bisa tampilkan dari periode tahun ini saja kalau untuk yang tempo dulu. Nah, next kita lihat perubahan yang terjadi. Ini di 2016 hingga 2020. Jadi dulu itu ini kan sudah tidak ada dadasa di sini ya. Sebenarnya masih ada beberapa yang menggunakan dadasa, tapi mengikut dengan perkembangan mulai timbul tren hijab gitu kan. Nah, di sini ini bukti-buktinya. Selain itu mereka juga menggunakan, jadi tampilan dadasa itu diganti dengan aksesoris kayak ciput meriah begini, itu biar sebagai pengganti dadasa itu. Nah, ini sempat ngetren tuh pada tahun periode 2016-an hingga 2020 kayak gitu. Terus dadasa juga bagi perempuan-perempuan yang tidak menggunakan dadasa biasanya lebih memilih untuk menggunakan poni samping kayak gini, kayak gitu.
karena memang pernah ngetren poni-poni samping yang kayak gitu. Next mungkin, nah ini periode 2020 hingga masa kini. Nah ini bisa, nah disinilah mulai masuk suntikan-suntikan budaya luar atau budaya-budaya tren global itu. Nah ini kalau kita lihat ini kentara sekali. Iya. Bilang ini tuh sangat jauh ya, Iya. sangat jauh beda sekali dengan tampilan tradisional. Ini dia tuh lebih ke Korean look gitu karena agak dia punya agiosal. Agiosal itu kan salah satu ciri riasan make up Korean look. Dia pasti ada agiosal. Agiosal itu kayak semacam menonjolkan bagian kantung mata, karena standar kecantikan orang Korea itu memang begitu. Katanya kalau ada kantung mata itu kayak cantik, makin gitu. cantik. Iya, makin cantik kayak begitu. Terus penggunaan bindi atau Bindi itu tindik. Iya. 2020 itu yang kayak semacam aksesoris di bagian tengah jidat, bindi kayak gitu. Pernah juga ngetren. Terus nah ini pemilihan warna. Kalau ini dia itu Korean look seperti ini. Kayak begini tampilannya. Beda sekali. Sangat Iya. jauh. Terus kalau diperhatikan juga pemilihan warna bedaknya itu sudah tidak seputih yang di awal. Dia sudah mulai lebih bikin matching istilahnya, kayak supaya biar match dengan kulit aslinya, menyesuaikan dengan kulit asli seperti itu. Ya, next ada beberapa gambaran lainnya kayak ini soft glam. Ini tampilnya kayak natural begitu, tapi kelihatan make up, cuman kayak nggak terlalu ngejreng begitu, tidak bold. Ini tuh biasanya kalau ciri khas soft glam look itu biasanya memang ada pada bagian bibir. Bagian bibir itu tidak pemilihan warnanya lebih mendekati warna warna natural bibir. Terus biasanya juga kalau bagian mata ini kan kentara sekali, kalau dilihat itu pemilihan warna matanya itu agak sedikit lebih bold. Maka dari itu diimbangkan biar kelihatan tidak terlalu bold, diimbangkan dengan pemilihan warna blush on dengan warna lipstick yang agak natural kayak gitu. Ini untuk soft glam look yang non hijab. Terus ada next. Oh ini juga ada tanpa dadasa. Ini soft glam looks tanpa dadasa kayak gini. Jadi memang dadasa itu kayak semacam sudah dianggap tidak wajib. Kayak semacam next pilihan aja lah kayak gitu. Nah ini tentang soft glam looknya. Kelihatannya kalau dia tuh tidak terlalu merubah tampilan wajah yang asli. Malah terkesan lebih menegaskan tampilan wajah yang memang perlu ditegaskan kayak seperti itu. Nah, terus kalau diperhatikan juga bagian alisnya itu sudah mulai menggunakan teknik alis serat yang kayak biar lebih natural, jadi tidak full brows. Ini agak full brows tapi kelihatan kalau dia ada alis serat atau kayak istilah lebih sederhananya itu kayak kelihatan rambut alisnya kayak begitu, bulu alisnya kayak gitu. Next. Nah ini soft glam hijab dadasa. Nah ini perpaduan antara hijab dengan dadasa. Sekarang itu sudah ada yang seperti itu. Sudah ada penggunaan kolaborasi antara hijab dengan dadasa dan juga maksimal. Tapi ini susah sekali, maksudnya untuk memperoleh tahapan bisa hairdo yang seperti ini itu sangat sulit sekali. Betul-betul nanti makeup artist atau hairdo yang profesional baru bisa, harus tinggi jam terbangnya lah kayak gitu. Terus tapi kalau saya lihat untuk yang gambar ini sepertinya dia tidak perlu menggunakan bagian rambut bagian depan. Oh iya, ini kentara. Pada bagian sini kan ada kayak semacam ini bantuan, ini sanggul bantuan. Tapi ada juga yang saya maksud tadi di pertanyaan di segmen awal, ada yang saya bilang dia menuai pro dan kontra. Itu dia tidak pakai bantuan ini. Dia benar-benar menggunakan rambut bagian depan. Tapi dikolaborasikan dengan bagian leher tertutup. Makanya itu kayak semacam pro dan kontra lah. Gitu. Next. Nah ini soft glam hijab tanpa dadasa. Ini. Jadi tren si ciput meriah itu tadi sudah mulai redup karena dianggap ya mungkin sudah bukan lagi ya, sudah bukan eranya lagi. Jadi begini sekarang tampilan soft glam, pemilihan warna makeup yang natural tanpa dadasa tapi menggunakan hijab itu seperti ini. Gini. Next. Ini kayaknya yang terakhir ya. Jadi ini jenis dadasa yang saya maksud tadi. Yang jangka bulang tuh ini. Jangka bulang tuh ini dan dadasa tumpul itu ini kayak begitu. Jadi kayaknya mungkin kalau kamu juga
maksudnya sudah mulai sedikit terdoktrin dengan standar kecantikan ya orang-orang luar, kamu pasti menganggap kalau ini tuh memang terkesan unik, makanya jarang digunakan kan ya seperti itu. Ya seperti itulah. Oke. Ya, kemudian Khairana, siapa aktor yang berperan dalam perubahan yang terjadi ini? Iya. Aktor. Tentu saja makeup artist. Oke. Tentu saja makeup artist karena sekalipun standar kecantikan itu ada, standar kecantikan maksudnya standar kecantikan itu berubah ya. Tapi kalau tanpa makeup artist yang bisa memenuhi standar kecantikan atau keinginan klien dalam hari spesialnya, terlebih maksudnya dalam hari pernikahannya, kalau tanpa makeup artist yang bisa memakai atau punya gaya meriah soft glam look, itu ya perubahan ini sulit terjadi. Jadi memang yang pertama itu makeup artist. Dan makanya sekarang banyak sekali makeup artist itu yang berusaha untuk mengikuti tren walaupun sebenarnya makeup artist itu dia punya signature atau punya gaya riasnya sendiri. Kalau kayak saya lebih ke soft pinkish look, jadi saya suka tampilan-tampilan yang lebih ke pink-pinkan kayak gitu, fresh looks kayak gitu. Tapi ada juga beberapa makeup artist yang dia bidangnya di Arabian look yang tegas, memang bold. Ada yang tradisional juga tetap mempertahankan, tapi dengan tampilan yang lebih modern. Terus ada juga beberapa makeup artist yang punya signature look lebih ke Latina kayak begitu. Yang Korean look juga bahkan tadi ada, Barbie look pun juga ada kayak begitu. Jadi yang pertama itu jelas makeup artist, terus yang kedua klien atau kita ini para apa ya? Saya bilang perempuan juga tidak, tapi ya karena laki-laki pun juga punya standar ini ya, standarnya sendiri. Ya, jadi yang kedua itu klien, tentu saja kita sebut saya klien. Jadi seringkali kan klien itu, jadi si makeup artist ini tuh memenuhi permintaan klien sehingga timbullah atau muncullah transformasi ini. Nah, di mana klien memperoleh standar kecantikan yang berubah itu? Ya seperti yang saya katakan tadi, dari media sosial, karena dari film-film, dari drakor kan yang atau film-film Thailand kayak gitu. Mereka kan memang kalau drakor dan Thailand ini tuh mereka lebih menampilkan gaya make up yang soft, yang natural, yang make up tapi kayak kelihatan gak make up, tapi mereka make up sebenarnya. Nah, itu yang mulai dianu juga oleh beberapa generasi saat ini. Terus yang ketiga, aktor yang berperan dalam transformasi menurut saya pribadi ya, jelas perempuan generasi sebelumnya. Maksudnya walaupun yang paling berperan itu generasi sekarang, tapi generasi sebelumnya juga itu sebenarnya dia berperan dalam transformasi itu. Karena ya seperti masalah yang tadi, yang cekcok itu kan karena perbedaan standar kecantikan di antara kedua generasi ini itu saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi menurut saya aktor yang berperan itu tadi 3. Makeup artist, klien, dan para perempuan generasi sebelumnya. Like that. Jika tren global terus berkembang, bagaimana kemudian kamu melihat masa depan rias pengantin di suku Bugis Makassar ini? Saya melihat masa depan rias pengantin ya, kalau tampilan tradisional, insya Allah itu akan tetap ada, cuman lebih dikemas untuk tampilannya itu jauh lebih modern, karena tetap ada beberapa makeup artist profesional yang mempertahankan tampilan tradisional, tetap mempertahankan tampilan tradisional di tengah banyaknya orang-orang memilih untuk tampilan yang soft glam tetap. Jadi kalau untuk melihat masa depannya, insya Allah tidak akan hilang makeup tradisional ini, karena selama masih ada beberapa orang yang menganut paham kalau adat kita atau budaya kita itu harus tetap dipertahankan kayak gitu. Oke, menarik sekali ya perbincangan kita hari ini terkait rias pengantin di suku Bugis Makassar yang mengalami transformasi. Akhirnya sebelum kita menutup perbincangan kita hari ini, apa yang ingin kamu sampaikan kepada seluruh pihak yang
berkontribusi dalam penelitian Kahirana. Iya, jadi kayaknya saya mau berterima kasih saja ya. Saya mau berterima kasih kepada yang paling pertama tentu saja Kepala Departemen Antropologi Sosial, Kak Dr. Ahmad Ismail SOS MSI, karena telah merekomendasikan saya menjadi narasumber di Unhas TV ini. Saya merasa sangat senang dan merasa sangat diapresiasi atas kehadiran saya sebagai mahasiswa antro. Terus yang kedua, saya ingin berterima kasih juga kepada dosen pembimbing saya, Pak Dr. Safri Hadiasi IPMSI. Terima kasih atas segala arahan-arahannya, ilmu-ilmunya mengenai selama masa penelitian saya. Dan juga kepada Kak Andi Batara Lisra, SOS MA, karena beliau merupakan salah satu dosen favorit saya. Beliau banyak sekali menginspirasi saya selama ini. Terus tanpa mengurangi rasa hormat juga saya berterima kasih kepada seluruh jajaran staf dan dosen antropologi, lalu yang kepada keluarga dan kerabat-kerabat, terus kepada almarhum kakek saya. Terus juga kepada yang terakhir kepada sosok spesial ya bagi saya, Pak Mumtaz Samtapa. Terima kasih atas waktunya karena telah membersamai saya selama ini. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke. Pemirsa, ternyata budaya tidak selalu hadir dalam bentuk yang tetap. Ia beradaptasi dan bernegosiasi dengan perubahan zaman. Rias pengantin suku Bugis Makassar menjadi salah satu contoh bagaimana tradisi dan modernitas ini dapat bertemu dalam ruang yang sama. Terlebih identitas budaya tidak hanya ditemukan oleh apa yang terlihat di wajah, namun juga dilihat oleh makna yang terus dijaga dan diwariskan oleh masyarakatnya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Nur Fadilah Hirana. Tentunya terima kasih juga kepada seluruh pemirsa Unhas TV yang telah menyaksikan Filnotes. Saya Nurani Sazara, mewakili seluruh kru yang bertugas hari ini pamit undur diri dan sampai jumpa.